Ex-kepala cabang tipu nasabah Bank Mega siap tanggung jawab. Ex-kepala cabang pembantu atau branch manager Bank Mega Kiai Tamin, Kota Malang, Yanti Andreas 44 tahun akhirnya ditangkap polisi. Dia ditangkap atas dugaan investasi bodong berkedok deposito cashback terhadap 8 nasabah dengan total uang mencapai 5,7 miliar rupiah. Area Bisnis Manajer Bank Mega Malang, Joko Chandra, mengatakan atas kejadian ini pihaknya siap bertanggung jawab jika nanti dalam proses hukumnya ditemukan ada kelalaian dari pihaknya. Kalau nanti di pengadilan diputuskan ada faktor kelalaian dari pihak kami siap bertanggung jawab karena hukum bersifat tetap, ujar Joko. Namun demikian Joko menegaskan program deposito cashback yang ditawarkan pelaku merupakan transaksi di luar sistem. Artinya transaksi ini tidak tercatat dalam internal Bank Mega. Semua yang dilakukan dari oknum itu semua di luar perhitungan kami. Namun kami lebih baik menunggu jalannya proses hukum hingga di pengadilan. Biar hukum nanti yang bicara, tegasnya. Seperti diketahui, pelaku dalam modus operandinya menawarkan keuntungan dalam program deposito cashback. Setiap bulannya nasabah akan mendapat bunga, lalu setiap tahun juga dijanjikan bunga sebesar 12%. Jadi kalau dia memiliki 500 juta, nanti akan mendapatkan bunga 5 juta setiap bulannya. Ungkap Kapolres Malang AKBP Henry Umar saat pers rilis di Mapolres Malang pada Kamis 26 November. Ternyata saat dilakukan penyelidikan ditemukan fakta bahwa deposito cashback bukan produk Bank Mega Malang. Jadi jenis tabungan ini murni dibuat sendiri oleh ibu ini. Uang nasabah tidak dimasukkan ke rekening mereka di Bank Mega, terangnya. Parahnya, dalam proses penyelidikan diketahui bahwa uang nasabah ini digunakan untuk membayar cicilan-cicilan bunga. Karena banyak juga nasabah yang dijanjikan hal yang sama, maka uang tersebut juga diputar untuk membayar bunga tabungan kepada nasabah lainnya, imbuhnya. Dari Tugu Malang, tipu 8 nasabah mantan branch manager Bank Mega Malang raup 5,7 miliar. Wow. Kasus investasi bodong masih saja terjadi di beberapa daerah. Kali ini investasi bodong dilakukan oleh mantan branch manager Bank Mega Malang, Yanti Andreas, hingga meraup uang senilai 5,7 miliar rupiah dari 8 nasabah di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Total ada 8 nasabah, 2 ada di Kabupaten Malang dan 6 di Kota Malang. Total kerugian di Kabupaten Malang 940 juta dan di Kota Malang sekitar 4,5 miliar. Wow. Jadi kalau digabung sekitar 5,7 miliar. Wow. Ungkap Kapolres Malang AKBP Henry Umar di Mapolres Malang pada Kamis 26 November. Henry menjelaskan kronologi kejadian berawal dari tersangka menawarkan program deposito cashback. Kronologi kejadiannya saat si ibu ini masih menjadi branch manager, dia sudah mengenal beberapa nasabah. Lalu si ibu ini mengajak para nasabah ini untuk ikut menabung di deposito cashback, paparnya. Dia menjelaskan ada 3 hal yang ditawarkan tersangka dalam deposito cashback tersebut. Pertama, setiap bulannya si nasabah akan mendapatkan bunga yang akan diserahkan si ibu langsung. Lalu setiap tahun, si ibu juga menyajikan bunga sebesar 12%, ungkapnya. Jadi, kalau dia memiliki 500 juta, nanti akan mendapatkan bunga 5 juta setiap bulannya, sambungnya. Ternyata, saat dilakukan penyelidikan ditemukan fakta bahwa deposito cashback bukan produk Bank Mega Malang. Lalu, saat dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Malang, ternyata tidak ada jenis tabungan ini di Bank Mega. Jadi, jenis tabungan ini murni dibuat sendiri oleh ibu ini, sebut Henry. Selanjutnya, Polres Malang menemukan fakta uang para nasabah tidak dimasukkan ke rekening mereka di Bank Mega. Para korban yang sudah menyetorkan sejumlah uang sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2020 sehingga jumlah uangnya sekitar 940 juta. Ternyata uang tersebut tidak dimasukkan ke rekening korban yang ada di Bank Mega, paparnya. Dan saat proses penyelidikan diketahui
bahwa uang tersebut digunakan untuk membayarkan cicilan-cicilan bunga. Karena banyak juga nasabah yang dijanjikan hal yang sama, maka uang tersebut yang diputar untuk membayarkan bunga tabungan kepada nasabah lainnya, ibunya. Lebih lanjut, Kapolres kelahiran Solok, Sumatera Barat ini menjelaskan tersangka juga menjanjikan hal lain. Kemudian tersangkanya juga melakukan iming-iming apabila membutuhkan. Sewaktu-waktu uang ini bisa ditarik kembali oleh nasabah, tuturnya. Ternyata setelah berjalan 1,5 tahun lebih, timbul kecurigaan pada si ibu ini. Akhirnya salah satu korban yang berada dari Kabupaten Malang melapor pada Polres Malang, tambahnya. Setelah menerima laporan, kemudian jajaran Satreskrim Polres Malang langsung melakukan penyelidikan sejak bulan September 2020 lalu. Lalu ditemukan fakta bahwa ada beberapa kejadian juga di wilayah Kota Malang dengan modus yang sama, ungkap Henry. Dalam proses pemeriksaan untuk sementara pelaku melaksanakan aksinya seorang diri. Lanjutnya, akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasal yang dikenakan pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan penggelapan atau penipuan, pungkasnya. Wow. Bang Mega lagi. Kepala Bank Mega Malang dipolisikan, diduga gelapkan uang nasabah 3 miliar. Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Kiai Tamin Kota Malang berinisial YA dipolisikan ke 6 nasabahnya. Terlapor selaku perempuan ini diduga menggelapkan uang 6 nasabahnya total 3 miliar. Belakangan diketahui YA juga pernah baru saja mengundurkan diri per 25 September 2020, sesaat setelah dugaan kasus ini terkuak. Kuasa hukum korban Adi Amirullah diketahui YA dilaporkan ke Polresta Malang Kota per Jumat 13 November kemarin terkait dugaan tindak pidana di perbankan dan atau penggelapan dan atau penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang perbankan dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP. Kuasa hukum korban Adi Amrullah ditemui usai proses mediasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang Selasa 17 November sore, menuturkan kronologi kasus ini dilakukan saat terlapor masih menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Kiai Tamin. Selama menjabat itu total ada 6 nasabah prioritas yang menjadi korban dugaan penggelapan selama periode Februari hingga Agustus 2020. Modusnya, kata Adi, menggunakan penempatan deposito dan surat utang negara. Masing-masing korban mendepositokan sejumlah uang dengan besaran berbeda-beda, mulai kisaran 100 juta hingga 500 juta. Hingga kemudian tiba-tiba terlapor pindah jabatan di KCP Kiai Tamin. Sebelumnya YA menjabat jabatan yang sama di KCP di Noyo. Dari situ terkuak kalau dananya tidak bisa dicairkan karena uang itu tidak ada di bank pembukuan. Korban juga punya sejumlah dokumen dan bukti berupa belangko deposito hingga SUN dengan logo Bank Mega. Tapi itu dibantah oleh bank bahwa transaksi itu tidak terdaftar di bank. Bebernya kepada awak media. Kedua belangko itu terdapat tulisan dan gambar lambang bank swasta tersebut. Untuk belangko deposito tertera jumlah pokok, jumlah bunga, jatuh tempo, jangka waktu, dan suku bunga. Sedangkan di belangko surat utang negara tertera tulisan Indonesian Government Bond FR 0076 serta jumlah uang untuk membeli surat utang negara tersebut. Belakangan saat terus didesak, YA mengaku jika deposito nasabah digunakan untuk operasional kantor bank. Namun, YA tidak bisa membuktikan itu lantaran menjadi rahasia bank. Akhirnya kami mengadu ke OJK, namun selama 2 bulan tidak ada tanggapan. Akhirnya para korban bersepakat melapor ke polisi. Setidaknya jika dana itu digunakan untuk operasional kantor bisa dibuka, jelasnya. Lebih lanjut, pihaknya akan menunggu lebih lanjut perkembangan kasus ini di kepolisian. Pihaknya juga telah melakukan proses mediasi dengan pihak Bank Mega bersama OJK. Hasilnya, pihak Bank Mega bersikeras bahwa transaksi ini di luar sistem bank. Tapi dalam proses transaksi deposito ini, Ibu YA selalu intens menghubungi nasabah, memberikan surat kuasa, bahkan mendatangi rumah nasabah sendiri. Lengkap dengan atribut seragam, mobil, dan sopir bank. Modus serupa juga dialami nasabah lain, ujarnya heran.
Bagaimanapun korban nasabah berharap uangnya kembali karena merasa dirugikan. Pastinta karena kepercayaan karena jabatan Ibu YA sendiri selaku kepala cabang itu tidak bisa disalahkan juga, pungkasnya. Terpisah area bisnis manajer Bank Mega Malang Joko Chandra menegaskan, dari hasil penelusuran pihaknya, baik transaksi deposito hingga dokumen yang digunakan terlapor dilakukan di luar sistem perbankan. Artinya, semua transaksi itu tidak tercatat dalam sistem pembukuan kami. Namun kami tetap korporatif mengikuti proses yang sudah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Garam Bang ini Bang Mega di luar beda Bang Mega, baru ada blankonya, ada capnya, garam Bang. Ia juga menjamin apabila memang transaksi itu terjadi akibat keteledoran atau bahkan tercatat dalam sistem perbankan, maka sesuai kewajiban pihak bank akan ikut bertanggung jawab. Sementara Kepala Bagian Pengawasan IKNB, PM dan EPK OJK Kota Malang, Edi Rahmadi Wibisono berharap agar kasus ini bisa diselesaikan oleh pihak Bank Mega dengan baik. Dalam kasus ini jika terbukti pihak bank maladministrasi, maka pihak OJK akan mendorong pihak bank untuk segera menyelesaikan sesuai kewajiban. Namun jika tidak, bisa dilemparkan kasus ini ke perseorangan. Kita sifatnya hanya mendorong dan melakukan mediasi, ujarnya. Lebih jauh, pihaknya masih akan terus mengawal kasus ini. Namun saat ini masih belum bisa bertindak lebih jauh mengingat kasusnya yang masih abu-abu. Kita tetap memfasilitasi pengaduan nasabah bagi korban nasabah yang belum masuk ke ranah hukum. Tapi lebih baik kita tunggu dulu karena proses hukum sudah berjalan. Ke depan kita juga akan mengevaluasi SOP perbankan yang dimaksud. Aduh, Bang Mega lagi, Bang Mega.